Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Kiriman. Kali ini memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tonton video kali ini. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Alunan musik nan merdu terdengar menemani pagi yang sangat cerah. Hari demi hari dan juga kini praktek kerja Lala sudah berakhir. Hari Sabtu adalah hari terakhir praktek kerja, dan pelepasan para siswa-siswi di kantor masing-masing dilakukan hari ini. Ya, tentu hari ini adalah hari Senin, di mana terjadi kematian ayahnya Dila di kamarnya sendirian. Lala bersiap mengikuti pelepasan praktek kerja di kantornya, sedangkan Eci izin tidak mengikuti acara di tempat prakteknya. Lagi pula, mungkin hanya acara makan-makan dan juga berfoto saja. Setelah acara Lala selesai, dia bergegas ke sekolah. Ternyata hanya ada beberapa murid saja, tentu tidak terlalu penting kembali ke sekolah hari ini. Lala memutuskan untuk besok saja ke sekolah. Mungkin dari pelepasan ini adalah hari bebas bagi semua siswa kelas 3. Lala pergi mengunjungi Eci di rumah Simbah Eci. Sesamanya di sana, Lala ingin mengajak Eci pergi mencari udara segar untuk melupakan kesedihan sesaat. Sekaligus dia mengajak Eci sarapan karena dia sedang tidak nafsu makan. Di taman kota mereka berdua berbincang melepaskan kesedihan yang dialami oleh Eci kemarin. Eci tidak sanggup lagi mengalami hal yang tidak dia mengerti sebabnya. Lala pun tidak tahu harus bagaimana. Di saat mereka sedang mengobrol berdua, terdengar dering telepon dari handphone Eci. Rama is calling. Udah nggak apa Ci, angkat aja, kata Lala sambil mengelus bahu Eci. Eci kemudian mengangguk. Ci, gue mau jelasin sesuatu sama lo. Ini penting banget. Bisa nggak sekarang? Gue samperin. Lewat telepon aja. Tapi ini penting. Sepenting apa? Ini tentang kematian pacar lo. Aku udah ikhlas, nggak perlu dibahas. Tapi Ci, ini menyangkut. Tut, tut, tut. Eci mematikan teleponnya. Dia masih sangat terpukul. Dia tidak ingin mengetahui apapun. Sudah sangat sedih ditinggal pergi. Diberitahu apapun tidak akan bisa mengembalikan Dila dan mamanya. Rama ngomong apaan sih? Kayaknya kamu sampai sebegitu, tanya Lala. Gak apa-apalah, dia mau bahas kematian Dila. Aku udah ikhlas kok. Biarlah, aku gak tahu daripada ya bikin tambah sedih, jelas Eci dengan terisak. Sabar ya Ci, semua akan segera membaik kok. Jangan sedih ya, ucap Lala sambil memeluk punggung Eci. Mereka tertunduk lesu. Sebenarnya Lala penasaran dengan awal semua ini, dan juga kenapa ayah Dila mengalami hal yang sama di hari berikutnya. Lalu besok, Lala berat memikirkan hal itu. Rama ingin menolong atau menipu Eci, tidak ada yang tahu. Yang Lala tahu, karena Rama yang membuat Lala mengalami hal buruk. Lala tidak ingin Eci mengalami hal yang sama karena bertemu Rama. Dila, teman Rama di sekolah meskipun tidak satu kelas. Dia bisa mati sekonyol itu. Apakah ini ada hubungannya dengan hantu di rumah Rama? Lala kemudian sudah mengantarkan Eci pulang ke rumah simbahnya. Eci akan menginap di sana sampai orang tuanya ini kembali ke rumah. Lala merasa ada yang janggal
dengan rentetan kematian Dila dan ayahnya. Jika dalam sehari mereka meninggal, lalu besok apakah ada yang mengalami hal buruk itu? Lala berusaha mencerna semua hal yang menimpanya. Jika semua berakhir dengan baik, apakah dia bisa menyelamatkan jika ada tumbal selanjutnya? Lalu siapa yang menginginkan semua ini? Dia merasa siapapun yang dekat dengan Rama ada dalam bahaya. Lala berpikir dia ingin kembali ke Gambang, ke rumah Mbah Karim untuk menanyakan semua hal yang terjadi. Mumpung hari ini masih pagi dan belum masuk sekolah. Lala segera menelepon Andi meminta mengantarnya ke Gambang. Bagi Lala, jiwa Andi memang belum kembali seutuhnya, namun hal itu berdampak baik dan juga buruk. Dampak buruknya, Andi bisa jadi sering melamun dan itu bisa berbahaya baginya. Dampak baiknya, bila Andi kemanapun, dia bisa membawa motor secepat kilat, seakan sekali gas langsung sampai, seperti aneh namun nyata meskipun mengerikan. Setelah Andi sampai di rumahnya, mereka kemudian berangkat ke swalayan dan warung makan untuk membeli perbekalan dan mengisi perut. Di daerah rumah Mbah Karim itu, sulit sekali menemukan warung makan, apalagi penjual makanan cepat saji. Maka mereka pun ke CFC saja dan membawa perbekalan itu, roti dan juga minuman serta perbekalan lain. Tidak ada yang ingin memulai pembicaraan. Andi nampaknya juga tidak ingin bertanya kenapa diajak kembali ke Gambang. Mereka sudah melajukan motornya menuju ke desa Gambang. Lala yang berpikir ini masih pagi kemudian bertanya pada Andi yang sedari tadi hanya diam saja. "Oi, aku baru ingat loh, ini masih pagi. Kamu kan masih jam pelajaran. Kok mau aja tak jaga Gambang?" Tanya Lala sedikit berteriak karena Andi sedang ngebut. "Tadi cuma ulangan matematika, Mbak. Terus gurunya rapat semua, jadi pulang cepet," jawab Andi sambil menoleh ke samping supaya Lala mendengarnya. "Kirain bolos." Lala terkekeh. Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di kediaman Pak Agus. Mereka ingin mampir terlebih dahulu. "Assalamualaikum, Pak, Bu." "Waalaikumsalam. Loh, ini Mbak Lala sama Mas Andi kesini. Ayo silakan masuk, Mbak," jawab Pak Agus dengan ramah. "Terima kasih, Pak. Kita cuma mampir sebentar kok." "Oh iya, ini Pak, ada oleh-oleh, Pak. Mohon diterima ya, Pak." Lalu memberikan 2 kantong kresek besar pada Pak Agus. Lalu kemudian, "Apa toh ini?" "Jangan repot-repot, Mbak. Main ke sini ya main aja. Nggak usah bawa oleh-oleh segala. Papa ndak enak ini mau terima," ucap Pak Agus sambil mengangkat kantong kresek hendak dikembalikan pada Lala. "Ah, Papa ini bukan buat Bapak." Lala terkekeh pelan. "Lah, buat siapa toh, Mbak? Lawang ini Mbak ngasihnya ke saya kok." Pak Agus keheranan. Lala hanya tersenyum sebelum jawab. "Ini untuk Tian dan juga Bu Agus, Pak. Diterima saja ya, Pak. Saya sekaligus minta tolong diantar ke rumah Mbak Karim. Bapak repot gak?" tanya Lala. "Oh iya, terima kasih banyak ya, Mbak. Nanti saya berikan kepada Ibu sama Tian." "Saya nggak repot, Mbak. Baru saja selesai dari sawah. Ayo, saya antar sekarang," ajak Pak Agus bersemangat tanpa bertanya ada hal apa mereka kembali ke rumah Mbah Karim. Sesamanya di rumah Mbah Karim, hal yang sudah tidak tabu adalah sehabis salam, pasti pintu akan terbuka sendiri meskipun tidak ada seseorang di baliknya. Baru kemudian yang punya rumah akan keluar menyambut kedatangan. "Assalamualaikum, Mbah." "Monggo." "Waalaikumsalam." "Ayo duduk saja, Mbak, Mas." "Monggo, Pak Agus." Mbak Karim mempersilahkan mereka duduk. Lala dan juga Andi menyalami Mbak Karim. Mereka juga memberikan oleh-oleh untuk Mbak Karim yang dibelinya di swalayan. Mbak Karim menerimanya dengan senang hati, tanpa bertanya ataupun menolak seperti yang dilakukan oleh Pak Agus tadi. Alhamdulillah, Mbak Lala sudah terlihat sangat baik.
dan Mas Andi mungkin segera lagi akan terbebas. Sabar saja dulu. Mbak Karim menghela nafasnya. Mbak Lala mau menanyakan tentang temanmu dan juga keluarganya yang meninggal janggal ya. Mbak Karim sepertinya sudah mengetahui niat Lala kemari. Andi yang diam kini seperti ingin mengetahui apa yang terjadi. Lala mengangguk mengiyakan pertanyaan Mbak Karim. Jadi begini Mbak, tanpa sengaja temanmu itu menjadi tumbal. Ini semua tanpa disengaja Mbak, lanjut Mbak Karim. Lala hanya melongo mendengar semua itu. Bagaimana mungkin tumbal tapi tidak disengaja? Semua sudah terjadi Mbak. Sebelum temanmu meninggal, dia di rumahnya telah memakan roti yang dihidangkan di meja rumahnya. Kemudian ayahnya juga ikut memakan roti tersebut. Mereka berdua menghabiskannya. Yang sebenarnya roti itu sedang ditunggu izin dari sang pengirim untuk membunuh tumbal melalui media roti itu, kata Mbak Karim menjelaskan. Kemudian Lala langsung bertanya, tidak sengaja memakan roti yang sudah ditunggu izin. Jadi roti itu siapa yang membawa ke rumah? Dan sebenarnya untuk siapa roti itu? Tanya Lala yang semakin penasaran. Mbak, ada penyesalan dari seseorang yang telah membawa benda itu ke dalam rumah dan menyebabkan meninggalnya dua orang tersebut. Namun, Mbak ini benar-benar tidak mau mendahului untuk tahu siapa pelakunya. Jawab Mbak Karim dengan lembut dan berwibawa. Lalu, bagaimana itu Mbah? Kasihan keluarga yang masih hidup. Apa tidak ditolong saja? Siapa tahu masih ada yang bisa diselamatkan, ucap Agus, kemudian diangguki Lala dan juga Andi. Jadi hanya mereka berdua yang menghabiskan roti terkutuk itu, atau ada orang lain Mbah? Tanya Lala. Mereka berdua saja Mbak, dan temanmu tidak sengaja jadi tumbalnya. Jelas Mbak Karim kemudian. Jadi yang ingin dibunuh sebenarnya adalah ayahnya? Tanya Lala penuh kebingungan. Mbak Karim hanya menghela nafasnya saja. Lala tidak ingin memberitahu Eci semua ini adalah hal yang buruk yang tidak disengaja. Setidaknya rasa penasaran Lala terobati. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dengan sengaja melakukan hal ini hanya untuk membunuh. Setelah semua cukup, Lala berpamitan untuk kembali ke kota. Mbak Karim mempersilahkan mereka kembali pulang. Mbak, doakan saja temanmu dan juga ayahnya bisa tenang di alam mereka. Hanya doa yang mampu membalaskan mereka dari jerat iblis yang saat ini masih membawa korin mereka berdua. Hati-hati di jalan, ge. Dan terima kasih oleh-olehnya ya Mbak, ucap Mbak Karim. Lalu mereka semua berpamitan. Kami pamit Mbah, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam, jawab Mbah Karim mengangguk dan tersenyum. Setelah mereka mengantar Pak Agus pulang, mereka kembali ke kota. Sebenarnya Pak Agus menawari makan siang, namun mereka menjawab jika sudah makan sebelum berangkat. Dan bekal CFC tadi akan mereka bawa pulang untuk dimakan di rumah masing-masing. Lala sedikit lega dengan jawaban Mbah Karim, membuat rasa penasarannya makin bertambah saja. Siapa kira-kira yang dengan sadar ingin membunuh ayah Dila dengan roti di dalam rumah? Apakah orang dalam? Sore ini Lala merasa harus melakukan sesuatu untuk mengobati rasa penasarannya. Lala kemudian memikirkan cara untuk menyelinap ke dalam rumah Dila mencari tahu sesuatu yang menyebabkan Dila dan juga ayahnya meninggal. Hari ini ada acara tahlil kirim doa untuk mendoakan Dila dan ayahnya. Lala ingin mengajak Eci untuk membantu kegiatan di dapur, yang tentu ada maksud dan tujuan mereka ada di sana. Lala segera menjemput Eci sore ini juga. Sesampai di dalam rumah Simbah Eci ini, Lala pamit mengajak Eci untuk membantu di rumah mamanya Dila. Simba menyetujui karena Simba tahu Dila adalah anak yang baik. Tentu Eci diizinkan membantu di sana. Mereka berdua segera pergi menuju kediaman Dila.
Sesamanya di sana mereka berdua bersalaman dengan Paman Alim yang kebetulan sedang di depan rumah menyirami halaman supaya sejuk. Mereka berdua disambut kurang hangat dan sepertinya Paman Alim sedikit tidak ingin diganggu. Mungkin karena sedang banyak pekerjaan, jadi mereka berdua meminta izin untuk langsung menemui Mama Dila di dalam. Setelah mereka berdua di dapur, memang tidak banyak yang dikerjakan karena semua makanan sudah disiapkan oleh catering. Lala dan juga Eci yang berharap bisa membantu kali ini hanya bisa saling bertatap menebar senyum malu. Namun mamanya Dila meminta mereka untuk duduk bersantai sambil menunggu ada karyawan catering yang mengantarkan makanan. Nanti mereka akan membantu membawa banyak makanan masuk ke dalam rumah. Lala duduk di kursi samping rumah Dila. Dia terlihat membuka tas kecilnya. Yang dia bawa adalah tasbih pemberian Mbah Karim saat dulu mereka ditolong. Dan dia juga membawa Al-Quran kecil beserta korek api. Eci keheranan dengan benda yang dibawa Lala. Kenapa membawa tasbih jika yang terlihat adalah orang laki-laki? Gumam Eci dalam hati. Di saat Lala mengambil tasbih dan mengucapkan istighfar, tiba-tiba di depannya muncul sosok Korin Dila bersama ayahnya. Lala kaget bukan main. Namun, dia hanya bisa terpaku seperti patung dan keringat di dahinya menetes. Meskipun dia tidak bisa berteriak maupun bergerak sedikit pun. Kedua Korin tersebut hanya memandangi Lala yang terlihat syok. Lala melihat mereka berdua dengan mata sayu. Ada lingkaran hitam di pinggir mata mereka, juga wajah yang sangat pucat. Di antara mereka, Dila sepertinya ingin mengucapkan sesuatu pada Lala. Karena benda yang dibawa Lala saat ini mampu membuat Lala melihat makhluk halus, meski tidak semuanya menampakkan diri mereka. Dila mulai menggerakkan bibirnya. Lala, kamu jangan takut ya. Aku mau minta tolong, tapi jangan teriak dan jangan beritahu siapapun. Itu kalimat pertama yang Lala dengar. Lala hanya diam, tidak menjawab. Dia merasa ini hanyalah halusinasinya saja. Lala, kami benar-benar meminta tolong, ucap Korin ayahnya Dila. Kemudian Lala ini mengangguk pelan, lalu menoleh melihat Eci yang sibuk membuka Facebook. Lala tidak ingin bersuara supaya tidak terlihat seperti orang tidak waras yang berbicara sendiri. Tanpa Lala sadari, dia pun seperti terbawa pada kejadian sebelum Dila dan juga ayahnya meninggal. Kejadian saat Dila dan juga ayahnya meninggal dunia dengan cara yang sangat-sangat buruk itu. Lala masih berpikir, kenapa dia berada di dimensi ini? Untuk apa? Lalu kejadian itu terlintas seakan nyata ada di depan Lala. Lala hanya bisa mematung. Hari itu, hari Kamis malam tepatnya, Paman Alim sedang berdiri di kamarnya dengan gelisah. Dia berusaha menerima pesan dari seseorang yang tidak lain adalah pamannya Rama. Pamannya Rama mengatakan jika dia menyukai adiknya Paman Alim, ibu dari Dila. Pamannya Rama memiliki ilmu hitam yang kuat dari kotanya. Paman Alim tidak mampu melawannya, bahkan saat diancam ingin dibunuh jika tidak memenuhi permintaannya. Paman Rama menyukai ibunya Dila saat pertama pertemuan wali murid di sekolah mereka, dan tidak sengaja saling mengobrol. Dan dari situlah keinginan Paman Rama untuk memiliki ibunya Dila dan juga menyingkirkan suaminya. Terlihat Paman Alim kemudian menelepon pamannya Rama. Dari sini Lala mengetahui semuanya. Kamu sudah gila, mau bunuh suami adikku Mas Hari, ujar Paman Alim. Tentu saja aku ingin menikahi adikmu. Jangan banyak berpikir, kamu atau adik iparmu yang mati. Dasar Edan. Ya, aku pengen tetap hidup. Apa yang bisa kulakukan? Kemudian telepon dimatikan paksa oleh Paman Hari. Dia ingin berbicara langsung agar percakapannya aman. Dia tahu jika handphone bisa merekam percakapan di telepon, dia tidak akan meninggalkan bukti untuk semua ini.
Setelah Paman Alim dan juga Paman Hari bertemu, mereka bersepakat akan menutup mulut sampai kapanpun atau nyawa Paman Alim dalam taruhannya. Paman Alim membawa setoples roti kacang kesukaan adik iparnya, sedangkan Dila tidak menyukai itu karena dia alergi protein. Namun hari Sabtu, Paman Alim sengaja mengirim paket ke rumah adiknya, yaitu Indah. Dia membelikan baju baru untuknya dan juga kue untuk suaminya. Indah tahu jika kue itu untuk suaminya, maka dia tidak ingin membuka untuk sekedar mencicipi. Diletakkannya lah di meja makan. Saat Minggu pagi, suami dan juga anak lelakinya menghampiri meja makan selepas mandi. Suaminya senang ada cemilan kesukaannya. Bagus, dia nama ayahnya Dila. Meskipun dia tahu anaknya alergi, dia tetap menyuapi roti kacang berharap alerginya hilang karena sudah sebesar ini usianya. Makan nih Dil, kamu sudah besar, biar gak alergi terus. Ini cobain, enak tenan loh, cibir ayah Bagus. Iya nih, enak bener ya, semoga saja gak gatal-gatal habis makan kue kacang, kata Dila sambil mengunyah kue setengah toples. Kemudian dia pamit pergi ke rumah Eci. Saat itu ada 3 jin yang mengikuti Dila kemanapun dia pergi. Karena kue yang dia makan sudah dimantrai, jin itu mengikuti Dila terlebih dahulu karena senang dapat mangsa lagi yang masih jejaka dan badannya itu bugar. Sesampai di rumah Eci, Dila ngobrol dan bercanda berdua. Lalu dia merasa sedikit aneh, tenggorokannya terasa tercekik, namun dia urung bilang pada Eci. Dila bergegas ke dapur mengambil minum di kulkas. Padahal yang terjadi adalah jin itu mulai mengerayangi leher Dila dengan kuku yang tajam, menusuknya sedikit hingga terasa seperti tercekik. Sekembalinya Dila dari dapur, dia batuk-batuk dengan keras sampai muntah darah. Jin itu meremas lambung, hati, dan juga tubuh Dila. Di antara mereka ada yang membekap Dila sehingga dia pingsan. Selanjutnya Eci meminta bantuan pada Lala. Kematian ayahnya Dila. Malam itu, Pak Bagus tidak tenang ketika akan memejamkan mata, seperti ada yang mengawasinya. Dia berpikir mungkin saja itu adalah roh Dila yang masih ada di sekitar rumah. Bu Indah, istri Pak Bagus, dia dipanggil Paman Alim untuk menemani saudara-saudara mereka di ruang tamu, bahkan sampai ketiduran di sofa. Malam semakin larut, Pak Bagus tidak kunjung bisa tidur. Samar-samar bayangan hitam mendekatinya, sontak saja Pak Bagus merasa kaget dan mematung. Dilihatnya makhluk tinggi besar. Jin itu mendatangi kamar Pak Bagus. Pak Bagus sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. Namun suaranya bak ditelan malam. Makhluk tinggi besar, berkulit hitam dan juga bermata merah menyala, berbau busuk dan juga anyir. Pak Bagus yakin mungkin makhluk ini yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Pak Bagus tidak dapat berkata apapun. Dia berusaha merapalkan doa, namun mulutnya bergetar hebat sehingga bacaannya rancu dan membuat jin itu tertawa menggelegar. Seluruh orang di rumah seakan terkena sirap tidur. Jin itu mulai menekan dada Pak Bagus dengan kakinya yang berlumuran darah. Lalu tangannya mencekik leher Pak Bagus. Nafasnya benar-benar sudah tersengal. Begitu jin jahat melihat Pak Bagus sekarat, dia melemparkannya ke lantai sehingga Pak Bagus terpelanting dengan keras. Lalu dari mulutnya mengalir darah. Hingga pagi dia ditemukan tidak bernyawa. Lalu kemana istrinya? Apakah tidak kunjung kembali ke kamar? Ternyata saat semua saudara mereka tertidur, Paman Ali membangunkan adiknya untuk diajak ke kamar Dila dan memberinya minum bercampur obat tidur. Jadi dia tidak kembali ke kamar saat jin sedang membunuh suaminya. Tentu saja Bu Indah mau pergi ke kamar Dila,
karena Paman Alim mengatakan jika Dila tentu akan senang jika saat dirinya tiada, ibunya mau tidur di kamarnya. Padahal harusnya dia menenangkan suaminya karena kehilangan anak laki-laki yang sangat dia sayangi. Woi, woi, bangun! Eci terus saja mengguncangkan tubuh Lala hingga dia kelabakan. Apaan sih? Tanya Lala mengusap matanya. Kita di sini mau bantu mamanya Dila, kamu malah tidur. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gak enak tahu. Tuh, makanannya udah datang. Yuk bantuin, ajak Eci. Ternyata Lala tertidur dan juga bermimpi sepanjang itu. Kemudian Lala dan juga Eci membantu karyawan catering memindahkan makanan ke dalam rumah. Lala masih terlihat belum sadar sepenuhnya. Kemudian Paman Alim mendatangi mereka berdua. Mbak Lala, sepertinya kamu kelelahan. Tidak apa-apa kok, kalian pulang saja ya. Kan semuanya sudah pesan catering. Kamu juga Mbak Eci, kamu butuh menenangkan diri. Dengan di sini nanti kamu akan semakin teringat sama almarhum, kata Paman Alim. Lala yang sudah mengetahui semuanya semakin geram dan ingin segera membongkar kedoknya di depan Mama Indah. Namun dia tidak boleh gegabah, suasana masih berkabung. Dia ingin menunggu sampai 7 hari setelah kepergian almarhum ayah Dila, Pak Bagus. Lalu kemudian mengatakan semua yang dia tahu dengan membawa bukti. Lalu dari mana mendapatkan bukti-bukti itu semua? Azan maghrib sudah terdengar dikumandangkan oleh muazin masjid. Masjid desa ini jaraknya 700 meter dari kediaman almarhum Pak Bagus dan Dila. Setelah Lala dan juga Eci sholat di rumah Dila, mereka kemudian memasuki dapur untuk mencari mamanya Dila. Di samping rumahnya Dila ada pohon jambu biji yang sangat rimbun. Di bawah pohon jambu tersebut disediakan kursi panjang untuk bersantai. Maupun Dila biasa mengobrol dan belajar bersama teman-temannya. Ya memang di samping rumah Dila adalah taman rumah yang tidak terlalu luas, namun sangat sejuk sekali. Jika malam hari adalah remang-remang di setiap sudut taman itu. Karena semua makanan sudah pesan catering, maka Lala dan Eci meminta izin mamanya Dila untuk menunggu tahlil di taman saja. Karena sudah banyak saudara dan juga tetangga yang ada di dapur juga. Sebagian teman Dila memilih duduk di samping rumah, tempat yang diduduki Lala saat dia didatangi Jin Korin tadi sore. Ci, duduk sini. Sambil nungguin acara selesai, ajak Lala pada Eci untuk duduk di kursi taman. Mereka berdua duduk. Kelihatannya Eci masih murung. Dilihat dari dia yang lebih sering menunduk dan jarang tersenyum jika tidak ada yang lucu. Lala kemudian menebar pandangan ke segala arah di taman itu, berharap tidak ada yang mengagetkannya di tempat yang kurang cahaya ini. Lala merasa lega, sepertinya aman. Lala pun membuka handphonenya. Dibukanya game Dinner Dash. Eci pun sedang membuka Facebook. Gadis imut itu memang suka sekali membuka sosmed dimanapun dan kapanpun. Entah apa yang dia lihat, yang pasti jarinya terus saja scroll layar handphonenya. Cik, aku main game nih. Kamu nih FB-an terus. Lihat apaan sih di FB? Tanya Lala kepo. Lihat video kisah orang Cina yang menginspirasi nih. Mau lihat gak? Tawar Eci pada Lala. Enggak deh, terlanjur buka game. Jawab Lala terkekeh. Saat Lala bermain game, dia merasa seakan ada yang meniup tengkuknya. Bulu kuduknya mulai meremang. Cik, apaan sih niup-niup? Tanya Lala sambil terus bermain game. Angin kali, ngapain juga niup kamu? Jawab Eci dengan wajah datar. Lala semakin gelisah. Mana mungkin angin, tapi dirinya tidak merasa kedinginan. Karena Lala tidak tahan cuaca dingin. Ditepiskannya pikiran negatif itu dan kemudian melanjutkan gamenya. Kembali kejadian aneh terulang. Kali ini ada yang menepuk pundaknya. Lala kemudian mengabaikannya. Mungkin memang si Eci ini sengaja mengerjainya. Setelah tidak ada respon dari Lala,
Kembali ada yang menggelitik pinggang Lala. Lala sontak bertanya kepada Eci dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. "Ci, please deh, gak lucu tahu. Ngapain juga gelitikin aku ah? Woi, kurang kerjaan aja, setan kali," kata Eci ketus. Seakan tidak sadar apa yang dikatakan barusan membuat Lala semakin gelisah ketakutan. Sampai Lala harus mengakhiri gamenya, dia memilih memandangi sekitarnya. Lala tidak melihat ada orang atau makhluk halus yang menampakkan diri. Saat Lala menengok ke samping, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia pun berteriak, "Wah, Rama!" ucap Lala kaget. Beberapa teman Dila yang berada di samping rumah memandangi Lala dengan aneh. Ada yang tertawa lirih, sedangkan Eci terbelalak dan mengelus dadanya. "Takut ya ada setan?" tanya Rama mengejek. Enggak usah ganggu, pergi sana." Lala kesal ternyata Rama yang mengerjainya. Tenang, ini rumah temanku, ngapain juga kamu ngusir aku?" Rama tersenyum-senyum. "Pokoknya pergi." Lala ngusir Rama menjauhi dirinya. Rama malah duduk di samping Lala dan memegang kedua tangannya dengan paksa. Lala yang memberontak pun kemudian dihiraukannya. Dengan kuat Rama menggenggam tangan Lala. "Lah, jangan gitu dong. Kenapa sih kamu benci banget sama aku?" tanya Rama heran. "Masih nanya, pikir sendirilah," jawab Lala sambil mencoba melepas tangannya, namun genggaman Rama kuat sekali. "Maaf ya lah, aku gak ada maksud buruk sama kamu. Ini semua gak sengaja. Ya karena kamu bisa lihat mereka yang aku pun gak bisa lihat. Pamanku marah sama aku dan ngacam aku, makanya aku nurut aja. Maaf ya lah, kamu mau maafin aku kan?" Rama memohon. "Kamu gak berusaha melindungi, malah jadi pengecut. Asal kamu tahu, banyak orang yang menanggungnya," bentak Lala. "Maaflah, sekarang kamu mau kan kita damai?" mohon Rama lagi. "Aku maafin kamu, tapi tolong jauhi aku dan juga semua temanku," kata Lala tegas. "Jangan gitu dong, tapi kamu mau dimaafin gak?" Lala memotong pembicaraan Rama. "Ada hal lain yang kamu gak tahu lah," jawab Rama menunduk lesu. "Apa? Pamanku sebenarnya dia yang..." kata Rama terputus-putus. Tiba-tiba Paman Alim mendatangi mereka di taman. "Loh, kalian di sini? Tahlilan itu udah mau selesai itu loh. Rama, bantu bagikan nasi kotaknya Ki." "Mbak Lala sama Mbak Eci bisa ambil nasi kotak di dapur ya. Kalian makan sama-sama di sana, ayo," kata Paman Alim. Orang ini sepertinya tahu gelagat Rama. Jika saja Paman Alim tidak datang, Rama pasti sudah mengatakan semua yang ingin ia katakan. Di sisi lain, Paman Alim menyunggingkan bibirnya. Setelah acara selesai, Rama kemudian menghampiri pamannya yang sedang berbincang dengan Paman Alim di teras rumah. Sedangkan saudara Bu Indah perempuan yang ada di sana, mereka di dalam rumah membereskan camilan dan juga minuman. Rama mendengar sesuatu yang mereka bicarakan. Sengaja Rama memasang headset, namun dia tidak memutar lagu. Dia hanya pura-pura mendengarkan musik supaya pamannya tidak tahu jika dia menguping. "Semua sudah beres bukan?" tanya Paman Alim yang memelankan suaranya. Namun Rama mendengarnya. "Tunggu tanggal baik, akan kulamar adikmu yang cantik itu." Mereka saling mengangguk dan tertawa. Kemudian nyalakan rokok dan juga menyesapnya. Lalu Paman Hari mengajak Rama pulang. "Ayo nak, sudah malam. Sana salam sama Paman Alim dulu." Rama pura-pura kaget. Dia pun menyalami Paman Alim. Sebenarnya Rama sangat penurut kepada pamannya. Dia sempat ikut mencelakai Lala dan juga semua temannya karena dia sendiri takut jika makhluk peliharaan pamannya itu justru mencelakainya jika tidak membantu pamannya. Kali ini
Rama berpihak pada Lala karena Rama sudah kehilangan Dila karena siasat buruk pamannya yang salah sasaran. Seandainya tidak menggunakan media, Rama tidak akan kehilangan Dila. Teman baiknya itu lebih dari segalanya daripada saat dia kehilangan Lala. Bukan karena tidak menyayangi Lala, tapi Rama tahu dari pamannya, jika Lala ada yang melindungi, maka Lala bisa selamat. Jadi dia pun tenang harus putus, asal Lala tetap hidup. Rama berniat ingin membantu Lala mengungkap kebenaran agar ibunya Dila tidak menikahi pamannya. Ibunya Dila tentu tidak tahu jika paman Hari adalah seorang yang berilmu hitam. Malam yang sungguh dingin, Lala segera pulang ke rumahnya. Eci pun diajaknya menginap di rumah Lala. Lagi pula besok sudah mulai sekolah, jadi mereka bisa berangkat bersama. Tentu berangkat lebih awal untuk berganti seragam dan mengambil buku catatan di rumah Eci. Setelah mereka berdua sampai di rumah, Lala kemudian menyuruh Eci masuk terlebih dahulu ke kamarnya, sedangkan dia memarkirkan motornya di garasi kecil di samping rumah. Lala merasa ada seseorang yang mengawasinya. Lala memeriksa ke sekitar di mana dia berdiri, namun tidak menemukan siapapun. Lala juga mendengar ada seseorang memanggilnya dengan suit. Shh, shh. Lala menoleh ke samping rumahnya. Ada yang berdiri di luar pagar samping memakai jaket hoodie dan sengaja menutupi kepalanya. Entah siapa yang iseng, Lala mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Suara yang mencoba memanggilnya lagi itu pun tidak dia hiraukan. Saat dia membuka pintu kamar, ternyata Eci sudah tertidur pulas. Mungkin gadis imut ini kelelahan bercampur bad mood. Jadi dia memilih tidur daripada larut dengan kesedihannya. Handphone Lala berbunyi, ada pesan masuk dari Rama, yang dia sekarang ada di depan gerbang rumah Lala meminta ingin bicara sebentar saja. Lala yang penasaran, dia pun kemudian mengecek ke depan lagi. Mungkin saja yang memakai hoodie tadi itu adalah Rama. Ya, tentu benar, dibukanya gerbang rumah dan mereka berbicara di dalam halaman rumah dekat dengan gerbang. Mau apa? Tanya Lala. Tutupin aja, aku mau bantu kamu ungkap semua supaya mamanya Dila gak nikah dengan pamanku, kata Rama tergesa-gesa. Lalu apa untungnya? Tanya Lala heran dengan pernyataan Rama barusan. Aku gak mau pamanku seperti itu terus lah. Dia bisa dapat apapun yang dia mau tapi nyakitin orang lain. Udah cukup kamu dijahatin, sekarang aku kehilangan Dila. Ya Dila udah mati, mana mungkin aku diam aja temanku sampai mati terbunuh oleh iblis. Lah, tolong dengerin aku kali ini aja lah. Jangan sampai mamanya Dila kena juga. Dia gak tahu apa-apa tentang paman, kata Rama dengan tatapan serius. Kamu yakin? Tanya Lala. Iya, aku yakin. Tapi kenapa kamu gak kaget aku cerita begitu? Tanya Rama heran. Aku udah tahu semua, Ram. Tahu dari mana? Rama semakin penasaran. Gak penting, Ram. Ceritanya kapan-kapan aja ya. Pulang Gih, ntar kalau paman nyari kamu gimana? Iya, aku mau balik sekarang. Pamit, Rama. Tunggu, Ram. Rama menoleh melihat Lala memanggilnya. Ram, saat kamu benar-benar ingin menolong seseorang dan yang bersalah adalah orang terdekatmu, kamu jangan menghakimi mereka ya. Ada cara yang jauh lebih baik. Jangan dendam, tapi berusahalah supaya paman jadi orang yang baik, yang menggunakan ilmunya buat nolongin orang. Kamu ngerti kan maksudku? Kata Lala menjelaskan dengan pengertian. Rama merasa bersalah sudah menyanyiakan gadis yang dulu menjadi kekasihnya itu. Di balik Lala yang tomboy dan kadang cuek, dia bisa menasihati layaknya lebih dewasa darinya. Rama mengangguk dan berlari ke samping pagar mengambil motornya, lalu melambaikan tangannya sebelum gas motor metiknya. Sesamanya di rumah neneknya, Rama kemudian merenung dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Lala dulu.
Rama sungguh menyesal. Dia pernah mencelakai adik kelas di acara api unggun sekolah Lala. Juga dia menyetujui pamannya meneror Lala dan Ana hanya karena malu halus penunggu rumah menampakkan diri pada mereka. Hal sepele itu membuat pamannya marah. Rama masih tidak tahu kenapa paman sampai semarah itu. Mungkin paman takut makhluk halus itu pergi mengikuti Ana dan meninggalkan rumah ini. Apa istimewanya makhluk itu? Siapa dia? Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-6 yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, kalian pokoknya tonton terus ya teman-teman. Dan jangan lupa pula pokoknya untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Pokoknya nantikan part terakhirnya di next video ini. Di part yang ke-6 semuanya akan terungkap. Nah, bagaimana akhirnya? Pokoknya stay tune terus di channel ini. Sekian video ini, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.